Udah semua siap? Ya, jadi Bentar bang. oke ya. Yuk, yang kencang bang. Tadi saya udah tanya sama Pak Polisi di atas, memang pemanggilannya dan kasusnya memang sedang berjalan, sedang proses berjalan gitu. Tapi dengan adanya si orang yang saya waktu itu bilang bahwa dia menipu itu sudah ditahan dan sudah terdakwa, itu kan akan membuat satu hal yang berbeda lagi. Tapi kami hargai proses hukum ya, karena memang sedang berjalan, dan insya Allah nanti begitu ada tidak terbukti bahwa kami mencemar nama baik, maka kami akan segera melaporkan kembali. Gimana kira-kira Pak Jamal? Baik, terima kasih rekan-rekan semuanya. Tadi saya sama Mas Luki sudah mendatangi pihak penyidik. Mempertanyakan bahwa dulu beberapa waktu yang lalu ada orang yang namanya Dini. Dia melaporkan Mas Luki dengan tuduhan bahwa mencemarkan nama baik dan sebagainya. Namun pada kenyataannya kejadian yang beliau melakukan sayembara pada saat itu memang sekarang Dini itu sudah dijadikan sebagai tersangka dan terdakwa. Nah sekarang ini proses itu kan di sini kan lagi berjalan, sifatnya kan masih lidik. Dari lidik itu kan bisa saja sampai ke sidik, namun itu kan prosesnya berjalan. Cuma kami dari pihak Mas Luki sendiri sebagai kuasa hukum, kita harus taat asas dan aturan. Sehingga kita mempertanyakan bahwa sudah sejauh mana kekhawatiran kita nanti perkara ini akan berlanjut. Sehingga beliau juga merasa bahwa tidak aman dan tidak nyaman. Namun lagi-lagi ya proses hukum itu harus segera diselesaikan. Meskipun memang membutuhkan waktu seperti yang di Polda itu, waktu dulu kan beliau melaporkan. Waktu begitu berjalan, tapi proses penyidikan tetap berjalan. Tidak segampang dan tidak semudah kalau memang polisi menetapkan bahwa si A, si B tersangka, apalagi si D. Itu melalui semua proses dan tahapan dalam penyidikan. Yang saya khawatirkan adalah seperti ini. Kalau orang ketika melaporkan atau orang ditipu sama orang, nanti jadi takut lapor ke polisi, takut teriak itu maling. Misalnya ada motor kita dicuri atau handphone kita dicuri. Lalu ketika kita teriak maling, kita jadi takut. Kenapa? Nanti dilaporin sama malingnya, dilaporin sama orang yang nyuri. Nah, sehingga itu namanya pencemaran nama baik. Nah, ini kan harus diluruskan, harus ditegakkan bahwa ya kalau memang kita memang merasa dizolimi dan kita memang dicuri barangnya, maka kita berhak teriak tuh. Nanti kalau ini berkembang terus menjadi satu hal yang aneh. Kalau ada maling, kita teriakin, malingnya bilang, wah pencemaran nama baik, undang-undang ITE dan lain-lain. Nah, saya rasa hal seperti itu memang harus kita luruskan. Karena sekarang sudah jelas terbukti nih, lagi-lagi saya tunjukkan foto dua orang ganteng dan cantik ini. Memang dia ini nih yang otaknya lah, dan ini pelakunya. Jadi saya insya Allah dalam waktu dekat akan bersilaturahim ke Kementerian Perdagangan, ingin bersilaturahim, pengen tanya sama humasnya, bagaimana mungkin kok bisa ada kantornya, ruangannya kementerian dipakai untuk modus operandi penipuan. Kayak apa? Apakah memang itu terbuka untuk umum, semua orang bisa datang dan mengaku-ngaku dan bisa masuk ke dalam ruangan, atau memang ini memang karena kelicikan yang luar biasa sehingga dia bisa melakukan hal itu. Nah, nanti kita pengen silaturahim, dan tentu saja kita ingin menanyakan juga pada mitra kerja Kementerian Perdagangan ke Komisi 6. Saya hubungan baik sekali sama pimpinannya, Pak Muhammad Haikal. Ingin nanya sebagai mitra kerja, kok bisa ya gitu loh, ada hal seperti itu. Jadi ini menjadi sangat presiden buruk ketika kantor-kantor pemerintahan, kantor-kantor yang dibiayai oleh uang rakyat dipakai untuk modus operandi. Tentunya oknum tentu yang melakukannya. Cuman kan betapa begitu mudah, kenapa begitu gamblang, nggak ngumpet-ngumpet. Dia benar-benar dibuka. Waktu itu Mas Rini coba di sini. Iya, Mas Rini pada saat itu pernah datang kan ke kantor kementerian, dan itu ngumpet-ngumpet ya, terbuka aja kan, terbuka seperti. Ada beberapa korban lain yang memang yang juga tertipu gara-gara masuk ke dalam gedung Kementerian Perdagangan. Kalau misalnya kita ditipu di warung kopi, tipu di pinggir jalan, itu salah sendiri. Berarti kayak, ya kamu udah tahu orang ketemu di jalan ngaku-ngaku sebagai PNS, kamu percaya. Ini kita benar-benar di gedungnya, surat-suratnya pun keluar banyak lengkap dari laci-laci situ. Dan ini aslinya nih. Ini yang paling bawah ya. Ini dia jabatannya adalah auditor ahli muda. Tapi dia mengaku menjadi kepala bagian dan memang duduk di ruangan situ. Ini kan aneh. Seorang yang memang bukan jabatannya bisa duduk dan diakui oleh banyak orang di situ. Oh, ada Pak Yusuf Awaludin. Dibikin seolah-olah
bahwa orang itu benar-benar kepala bagian. Nah, ini mengerikan sekali dan saya yakin sekali, wahai orang-orang yang tertipu, perusahaan-perusahaan kecil-kecil yang tertipu oleh oknum manusia yang ganteng ini, saya yakin bahwa banyak sekali. Karena dari teman saya aja, begitu saya press conference, ada Pak Juan Cian tertipu 4 miliar, Mas Dani tertipu berapa, dan itu sudah melapor saat ini. Dan saya yakin masih banyak. Kenapa bisa orang tertipu begitu banyak miliaran? Karena apa? Memang modus operandinya di gedung pemerintahan. Ini harus kita hentikan. Dan ketika saya menjadi orang yang pertama mempublish ke media sama manusia yang cantik rupawan ini, saya dilaporkan undang-undang ITE. Jadi semacam saya merasa ini seperti sindikat oknum-oknum. Jadi biarin aja kita pakai gedung pemerintahan ini, kita pakai untuk tipu banyak orang. Nanti kalau ada orang lapor, kita laporkan undang-undang ITE. Saya merasa seperti itu. Nah, makanya ketika saya mempublish wajah nan cantik jelita manusia yang bernama Dini Novianti ini, dia melaporkan saya pencemaran nama baik karena khawatir kalau biang keroknya yang ganteng ini juga ketahuan. Tapi karena saya pantang mundur, didukung oleh teman-teman yang solid dan juga kepolisian yang luar biasa profesional, tetap ketangkap ini ekornya, ini kepalanya kan itu. Dan saya tetap mengundang buat rekan-rekan, siapa tahu di luar sana ini ada yang merasa tertipu oleh 2 orang ini, jangan sungkan laporkan. Kalau perlu kita publish nomor, nanti mau saya publish nomornya atau jangan dulu? Oh nanti aja, nanti soalnya banyak yang ini ya. Oke, intinya selamat bergabung, silakan laporkan ke Polda Metro Jaya ataupun ke TKP masing-masing sesuai dengan domisilinya. Laporkanlah orang ini kalau memang orang-orang ini melakukan penipuan terhadap saudara-saudara sekalian. Bang, artinya laporannya masih jalan Bang ya? Yang dibuat oleh Dini laporannya masih berjalan? Yang Dini melaporkan saya Ya. masih berjalan gitu. Nah ini makanya saya minta kepastian seperti apa, dan ini akan sedang berproses. Tapi sebenarnya Dini sendiri untuk kasus penipuan yang saya publish waktu itu ya sudah tersangka. Besok sidang, besok ada sidangnya jam berapa? Jam paling siang 12-an. Besok sekitar jam 12-an di Pengadilan Jakarta Selatan. Nanti kalau memang mau melihat penampakannya langsung silahkan datang ke sana. Bang, modusnya apa Bang waktu itu? Ke iming-imingnya apa? Menjanjikan pegawai negeri sipil Ya, kah jadi apa-apa? kami bukan tipikal orang-orang yang pengen cepat kaya dan rakus, pengen cepat kaya seperti biara tuyul atau jenglot, bukan. Memang prosedural bahwa ada penawaran dari kementerian, penawaran kerjasama antar perusahaan untuk ada SPK-nya, pembelian tiket, jadi resmi gitu loh. Keluar suratnya resmi, ada NPWP dan macam-macam, benar-benar, dan itu dilakukan di kantor. Itu kan satu hal yang dahsyat sekali nih. Saya Untuk makanya pengembangan meminta rekan-rekan, nanti saya akan datang ke DPR RI, ke Komisi 3, nanti sahabat saya yang terhormat Pak Arteri Dahlan itu insya Allah saya ingin silaturahim. Kenapa bisa seperti ini Komisi ada hal seperti ini nih, dan juga Komisi 6 gitu. Karena nipunya nggak di pinggir jalan atau di kafe atau apa, di kementerian gitu loh, menggunakan gedung kementerian gitu. Dan SPK-nya pun keluar jelas. Jadi banyak orang yang saya yakin merasa bahwa seolah-olah pembayarannya sekarang tertunda, macet. Jadi yang disalahkan adalah negara, yang disalahkan adalah institusi suci kementerian itu, padahal sebenarnya oknum-oknum bermain. Jadi kalau misalnya ada orang dapat tender, SPK-nya keluar, terus tagihannya nggak kebayar, mungkin berpikir mungkin karena lagi COVID, pemerintah lagi nggak punya uang, makanya tagihan nggak kebayar. Sebenarnya bukan. Sebenarnya itu sindikat. Sebenarnya itu adalah suratnya aspal, asli tapi palsu. Formatnya, bentuknya memang seperti asli, tapi ternyata tidak terjadi apa-apa di situ. Tidak ada kas yang harus keluar dari kementerian. Oknum menipu, dan itu puluhan miliar. Jadi ini saya yakin bahwa insya Allah Pak Hakim Agung, Pak Kejaksaan Agung juga akan memantau. Dan terima kasih pada teman-teman jaksa yang sudah tegak lurus, hitam putih, salah-salah, benar-benar gitu. Insya Allah ini akan dikawal terus. Saya minta teman-teman media untuk terus mengawal kasus ini karena ini udah tidak bisa dimain-mainkan lagi nih. Sudah dilihat oleh banyak orang, dan saya akan silaturahim ke Pak Hakim Agung yang insya Allah juga sudah saya anggap sebagai orang tua saya sendiri sejak beliau di Lubuk Linggau sehingga di Batu Raja pun insya Allah saya akan datangi untuk meminta bahwa pengawasan yang ketat ke bawahnya. Bang, tendernya apa sih Bang? Tender apa? Sudah hampir 25 miliar. Pakai cek, dan ceknya cek kosong. Tendernya apa Bang? Tendernya apa Bang? Tendernya. Tendernya pembelian tiket perjalanan dinas. Jadi modus penipuannya adalah menawarkan kerjasama pengadaan tiket itu. Diajak kerjasama sebagai investor, lalu kemudian dijanjikan profit ya. Profit itu 20% dari modal yang disampaikan oleh
sakit. Nah kemudian setelah itu bukan ada imbas jasa juga, karena bapak ini termasuk dari korban juga. Iya. Pak Rinaldi ini adalah termasuk dari korban juga, yang beberapa kali memang dikasih imbas jasanya. Tapi setelah itu dijanjikan sampai saat ini kami dikasih. Habis itu dijanjikan dengan ceknya juga kosong. Akhirnya dikasih laporan ke polisi. Sekarang ini sudah disita dan sudah menangkap. Jadi ini modusnya adalah modus kerjasama dan ada Dan saking jahatnya orang itu, jadi ini yang saya yakin banyak orang yang masih takut untuk melapor. Karena apa? Ketika kita melapor, kita dilaporin balik, plus kita dilaporin ke pengadilan. Jadi pencuri-pencuri ini, yang maling-maling ini, yang cantik dan ganteng ini, ketika kita mau marah, ketika kita melapor polisi, dia laporin kita ke pengadilan. One prestasi. Jadi memang orang yang nanti, yang mungkin tidak punya lawyer, yang mungkin lawyernya masih rada-rada awam gitu, jadi mundur. Karena apa? Wah, kita baru mau minta uang tagihan kita yang harga 200 juta atau 300 juta, kita dilaporin ke pengadilan, dilaporin ke Polres atau apa. Jadi akhirnya udahlah, ikhlasin aja 200. Kaliin aja 200 juta dikali berapa? Kalau 20 orang udah berapa? Udah 20 miliar kan. Jadi maksud saya, ini memang sengaja saya gebor-geborkan dengan semangat 45 bahwa pasti insya Allah banyak orang-orang yang tertipu yang mungkin nominalnya nggak miliaran, yang misalnya cuma nominalnya 300 juta, itu kan nanggung tuh, mau lapor hidup segar mati tak mau Pak, karena nanti dilaporin ke pengadilan, dilaporin sama malingnya, dilaporin. Ini hebatnya. Jadi maling pakai perangkat hukum seolah-olah merasa dia benar, padahal dia adalah maling gitu loh. Nah kalau kayak kami kan alhamdulillah nominalnya besar-besar tuh, di atas saya 8 miliar, ada yang 4 miliar. Jadi kita memang memperjuangkan betul-betul, dan alhamdulillah masih ada sisa-sisa lah sebelum kita akhirnya melakukan banyak PHK. Saya sangat prihatin karena apa? Perusahaan saya jadi tutup, yang mana tadinya itu menghidupi banyak orang. Berapa karyawan kita waktu itu? Ada sekitar 12 orang lebih. 12 orang itu jangan ada 12 orangnya, tapi kan dia juga punya anak dan istri. Itu terpaksa harus tutup. Belum lagi kantor rekan kami akhirnya tutup gara-gara penipuan ini gitu. Nah kalau yang cuma 300 juta, 200 juta mungkin orang segan. Udahlah, ini apes. Udahlah, ini mungkin tagihan mandek atau kredit macet atau apapun namanya. Nah ini menjadi perhatian khususnya untuk penyelenggara negara, baik di yudikatif, legislatif ataupun eksekutif, bahwa banyak orang-orang yang memanfaatkan jabatannya, oknum-oknum yang memanfaatkan seragamnya, memanfaatkan gedung-gedung pemerintahan yang adalah itu uang rakyat, tapi dipakai untuk hal seperti ini. Kira-kira seperti itu. Uangnya terus gimana kata Dini sendiri? Jadi uang itu Dini sendiri mengatakan bahwa sampai